Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, welcome back to my channel. Di video ini saya akan menyampaikan sebuah informasi tentang apa yang disampaikan Bapak Abdullah Aswar Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Namun sebelum itu saya mengajak kembali Sobat YouTube sekalian, Bapak Ibu teman-teman yang baru menemukan channel saya, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Bapak Ibu, teman-teman tenaga honorer dimanapun kalian berada, berdasarkan informasi yang beredar bahwa tahun ini honorer kemungkinan akan ada pengangkatan PNS oleh pemerintah. Namun sebelumnya informasi penghapusan tenaga honorer pun beredar di media. Hal tersebut membuat para honorer bisa saja berkecil yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah. Kemenpan RB menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengadakan rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Bersama Komisi 2 DPR RI, hal yang dibahas adalah tentang solusi menangani dan melakukan pendataan masalah tenaga honorer di Indonesia. Menpan RB yakni Abdullah Aswar Anas menerangkan beberapa hal yang menjadi pilihan solusi penanganan masalah honorer. Pilihan tersebut berupa opsi alternatif yang direncanakan pemerintah dalam upaya menangani masalah tenaga honorer. Abdullah Aswar Anas mengungkapkan 3 solusi antara lain. Ini adalah 3 solusi atau alternatif yang dikatakan Bapak Abdullah Aswar Anas dalam rapat bersama Komisi 2. Yang pertama, tenaga non-ASN atau honorer diangkat seluruhnya jadi ASN. Kemudian yang kedua, tenaga non-ASN atau honorer diberhentikan seluruhnya. Kemudian yang ketiga, tenaga non-ASN atau honorer diangkat menjadi ASN sesuai skala prioritas. Menpan RB tersebut juga menjelaskan potensi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing opsi yang ia ajukan. Pada prinsipnya, pemerintah ingin memberikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal. Pertimbangan berikutnya upaya agar tenaga non-ASN atau honorer tidak kehilangan pekerjaannya. Sementara Abdullah Aswar Anas menjelaskan juga bahwa opsi pertama yang ia ajukan memiliki kekurangan. Kekurangan opsi pertama adalah anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar. Di samping itu, apabila seluruh honorer diangkat menjadi ASN, maka tantangan besarnya adalah kualifikasi dan kualitas dari tenaga honorer itu sendiri. Serta konsekuensi lain ialah terganggunya pelayanan publik. Alasannya karena banyak ASN yang masa pensiunannya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Pastinya Kemenpan RB bersama Komisi 2 DPR RI akan memberikan solusi terbaik untuk menangani permasalahan tenaga honorer. Baik, Bapak Ibu teman-teman, mungkin itu informasi atau apa yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Aswar Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama simak video berikut ini. Jadi terkait dengan banyaknya tenaga non-ASN ini, ada opsi pertama itu diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tentu beban negara akan sangat berat. Kita menghadapi tantangan kalau diangkat seluruhnya, karena kualifikasi dan kualitasnya kita belum tahu. Ada sebagian kualitasnya sangat bagus, tapi ada juga kualifikasinya belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua opsinya adalah diberhentikan seluruhnya.
Namun jika diberhentikan seluruhnya, tentu akan mengganggu pelayanan publik. Karena banyak sekali ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, belum ada yang menggantikan di sektor-sektor layanan publik itu. Terutama di sektor guru dan nakes. Atau yang ketiga, kita angkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, opsi tadi bukan opsi dari, tapi ini pilihan. Jadi kita masih mengklaster ya, diangkat semua, atau jadi ini bukan, ini bagian dari diskusi. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi para bupati untuk mencari opsi. Kami sudah bertemu juga para wali kota yang nanti akan kami sampaikan secara turut. Sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira ke depan ini tidak harus ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi ada sharing dengan pemerintah daerah. Tapi kata para bupati dan wali kota, tolong jangan dipatok P3K itu honornya harus 5 juta sekian. Kami nggak mampu. Bikin aja salary range, kata beliau. Kata para bupati ini. Ya tidak 300 ribu, nggak manusiawi juga. Nah berarti ada salary range antara, ini setelah kami bertemu dengan para bupati. Bahkan kami telah keluarkan SK, supaya para bupati ini tidak buang badan kalau nanti ada masalah. Kami semua apkasi dan apeksi dan provinsi, kami SK-kan menjadi tim. Untuk nge-exercise masalah ini. Karena saya setuju urusannya ini bukan hanya urusan pusat, tapi urusan daerah. Nah, teman-teman sudah memberikan alternatif solusi. Salah satunya adalah ada salary range antara, misalnya antara 1 sampai 6 juta sesuai dengan kemampuan daerah. Ada banyak daerah kami mampu dulu Pak, tapi begitu pusat bikin aturan detail, kami jadi nggak mampu karena harus dibayar 5 juta. Padahal di tempat kami digaji 1,5 juta saja, katanya berkenan.